Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Manda Ina Agustina. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema pasca nikah, yaitu pilih suami atau orang tua, ya, khususnya bagi kamu seorang istri dan wanita, ya, gitu. Masya Allah. Jadi setelah kita menikah, ternyata ujian itu bukan semakin surut, ya, namun ternyata ujian itu akan semakin bertambah dan bertambah lagi, gitu. Jadi kita harus menyiapkan tentunya ilmu mental dan keimanan, gitu, karena kita harus menyiapkan ilmu sebelum terjadi masalah. Nah, ketika masalah datang, kita sudah siap dengan apa yang terjadi. Seperti misalnya nanti ketika kita sudah menikah akan ada problematika, yaitu kita pilih suami atau orang tua. Nah, ini dilema sekali, gitu. Dan ini banyak sekali yang curhat sama Manda seperti itu, gitu. Saya harus misalnya mengunjungi orang tua, atau saya harus menemani suami, gitu. Atau saya harus mengurus orang tua yang sedang sakit, atau saya tadi harus pergi sama suami. Dan ada juga beberapa yang memang tinggal bersama orang tuanya karena orang tuanya misalnya hidup sendiri, tidak ada yang menemani, gitu, daripada misalnya ikut suaminya untuk merantau ke negeri jauh misalnya. Nah, ini sangat dilema karena kan setiap suami atau laki-laki juga kadang mendapatkan pekerjaan yang tidak sedaerah, atau memang wanita mendapatkan jodoh yang memang jauh misalnya. Nah, ini sangat menjadi dilema sendiri, ya. Nah, bagaimana solusinya? Tentunya yang pertama kita harus tahu dulu hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri itu sendiri, ya. Bagaimana hak dan kewajibannya, apa yang harus selalu didahulukan oleh seorang istri, gitu. Dan dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 bahwa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, gitu. Maka ketika menikah, tanggung jawab seorang wanita itu beralih dari ayah kepada suami, gitu. Karena kan saya terima nikahnya. Nah, ketika akad nikah itu sudah, gitu. Bukan berarti terputus dalam artian memutuskan silaturahim, bukan, gitu. Tanggung jawab seorang anak wanita itu bukan pada orang tua lagi, tapi pada suami. Dan ini harus betul-betul dipahami, diyakini, gitu. Dan menjadi komitmen bersama bahwa setelah menikah wanita harus mengikuti suami karena berada di tanggung jawab suami. Dan suami pun, laki-laki pun harus bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya kelak, gitu. Nah, ketika kita sudah tahu, oh iya, berarti setelah menikah wanita mendahulukan suaminya terlebih dahulu. Apapun kebutuhan orang tua, prinsipnya memang seperti itu, hukumnya memang seperti itu. Hatta, gitu ya, orang tua sakit, kita itu tidak boleh menengok sebelum dapat izin dari suami. Wah, enak dong suami, ya. Jadi semena-mena dong sama istri, ya. Nggak seperti itu juga, gitu. Karena Rasulullah mencontohkan bahwa suami terbaik adalah dia yang paling baik, akhlaknya baik kepada keluarganya, terutama kepada istrinya juga, gitu. Jadi bukan berarti mentang-mentang suami ini imam, gitu, yang menguasai, gitu, istri harus tunduk, taat, patuh di hadapan suami jadi semena-mena. Nggak kayak gitu juga, gitu ya. Karena tadi Rasulullah pun adalah manusia yang terbaik kepada istri dan keluarganya, gitu ya. Wahai para suami, ingat tadi, ya. Nah, jadi pilih suami atau orang tua, ya tentunya kita semua harus mendahulukan, sebagai seorang istri harus mendahulukan suami. Bagaimana pendapat suami, tanya, musyawarahkan, kemudian harus mendapatkan izin, restu, ya, dari suami, ridho terutama. Karena setelah menikah, surga seorang wanita ada pada suami, gitu. Suaminya ridho atau tidak, gitu. Kalau suaminya ridho, berarti ya kita boleh berbakti kepada orang tua, gitu. Nah, tapi kalau memang misalnya suaminya belum mengizinkan kita mengunjungi orang tua, misalnya cari waktu yang terbaik, gitu. Ajak suami untuk, kalau suaminya misalnya kekeh, gitu ya, dirayu, gitu. Cari waktu yang terbaik untuk mengemukakan, misalnya, aduh kasihan ya orang tua aku kan lagi sakit, apa. Nah, kalau laki-laki yang baik pasti mengizinkan, gitu kan. Tapi kalau misalnya, aduh laki-lakinya, nah berarti perlu dipertanyakan, berarti kita doakan kepada Allah semoga suami kita mendapatkan hidayah agar memberikan izin, ridho kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, gitu. Dan berbuat baik kepada orang tua itu tidak selamanya kita harus
berada di samping orang tua gitu. Bisa kita mengirimkan makanan, kan sekarang udah banyak ya gitu ya, pakai ini ya, transportasi online gitu, kita pesankan gitu, kirim hadiah, pakaian yang terbaik, kita video call. Kan sekarang sudah canggih dong zamannya, apalagi sedang pandemi seperti ini ya, kita tentunya lewat video call saja. Kan kasihan kalau memang kita berkunjung, misalnya kita udah dari mana-mana, khawatirnya kita menularkan juga gitu. Jadi jangan lupa terus hubungi orang tua, dan yang paling utama adalah doakan ya. Cara berbakti kita adalah mendoakan gitu ya, dimanapun kita berada, insya Allah akan sampai doa-doanya itu gitu. Dan sedekahlah atas nama orang tua, itu pun tanda bakti kita kepada orang tua. Kita bersedekah, ya Allah saya bersedekah atas nama orang tua saya, berikan pahala ini untuk kedua orang tua saya, insya Allah akan sampai gitu. Jadi jangan khawatir, ketika sudah menikah kita masih bisa berbakti kepada orang tua dengan cara yang berbeda tentunya. Dan dahulukan suami apapun yang terjadi, minta izinnya, minta restunya, minta ridhonya. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kata Rasulullah ya, jika memang manusia harus bersujud kepada manusia lainnya, maka Allah akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Saking suami itu memang sebagai imam qawam yang harus ditaati, yang harus kita berbakti gitu ya kepada suami terlebih dahulu ya. Nah, begitulah sahabat semuanya, mudah-mudahan sahabat semua menjadi seorang istri yang salihah ya, solihah, qanitatun, hafizatun, yang taat kepada suaminya, yang hafizatun, menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Itu saja dari Manda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.